Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pedoman hidup. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bersosialisasi, beragama, hak asasi manusia, dan kerjasama. 2. Dasar sistem kenegaraan. Pancasila menjadi dasar sistem kenegaraan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga dan pemerintah. Ketiga, visi dan arah bangsa. Pancasila memberikan visi dan arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan keadilan. Keempat, pencegahan konflik. Pancasila berperan dalam mencegah konflik dalam masyarakat dengan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, fondasi kehidupan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan makmur. Pancasila dianggap sebagai ideologi yang paling sesuai dan tepat untuk bangsa Indonesia karena menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, mengakui hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama, baik masyarakat maupun pemerintah memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Namun, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti maraknya aksi radikalisme, termasuk radikalisme agama, otoriterisme dalam pemerintahan, korupsi, ketidakadilan ekonomi, disintegrasi bangsa, serta ketidakadilan hukum. Tantangan internal Pancasila sebagai ideologi negara adalah tantangan yang berasal dari dalam negeri, baik dari segi sosial, budaya, politik, maupun pemerintahan. Berikut tantangan-tantangan yang bisa dikategorikan sebagai internal yaitu 1. Radikalisasi dan intoleransi. Tantangan ini berasal dari dalam negeri, di mana sebagian kelompok dalam masyarakat Indonesia mulai mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila, seperti toleransi dan persatuan. Hal ini mengarah pada fragmentasi sosial dan potensi perpecahan antar kelompok yang berbeda. 2. Sekularisme versus agama dalam kehidupan bernegara. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara di Indonesia sering muncul, di mana ada sebagian pihak yang mendorong penerapan nilai-nilai agama tertentu dalam kehidupan negara, bertentangan dengan prinsip Pancasila yang mengutamakan toleransi dan keberagaman. Ketegangan ini terjadi di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Tentang tantangan eksternal terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan eksternal terhadap Pancasila sebagai ideologi negara adalah tantangan yang datang dari luar Indonesia, yang mempengaruhi cara pandang dan penerapan nilai Pancasila di dalam negeri. Berikut adalah beberapa tantangan eksternal yang dihadapi Pancasila saat ini. 1. Pengaruh globalisasi dan ideologi asing. Globalisasi membawa berbagai ideologi asing yang bisa bertentangan dengan nilai Pancasila, seperti liberalisme, kapitalisme tanpa batas, dan individualisme. Ideologi ini cenderung menekan kebebasan individu dan materialisme yang dapat mengikis nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial yang terkandung dalam nilai Pancasila. Kedua, radikal global dan terorisme. Dalam konteks global, berkembangnya ideologi-ideologi radikal dan terorisme yang mengatasnamakan agama dapat mempengaruhi segelintir kelompok di Indonesia. Hal ini bisa memicu intoleransi dan merusak keharmonisan sosial yang menjadi dasar nilai Pancasila, yang menekankan pada persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang agar ideologi negara Indonesia tetap terjaga sesuai dengan marwahnya. Berbagai upaya yang harus dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga relevansi dan penerapan Pancasila di tengah tantangan zaman. Yang pertama, pendidikan Pancasila yang lebih kuat dan merata, yaitu dengan cara penyuluhan dan pembelajaran pelatih bagi guru dan pendidik. Yang kedua,
Penguatan penegakan hukum berdasarkan Pancasila yaitu dengan cara keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, menguatkan kesadaran nasional dan persatuan yaitu dengan cara dialog dan toleransi kampanye nasional. Yang keempat, peningkatan kualitas kepemimpinan dan pemerintah yaitu dengan cara integritas pemimpin dan desentralisasi dan pemberdayaan daerah. Yang kelima, menghadapi tantangan terorisme dan radikalisme yaitu dengan cara toleransi dan moderasi beragama pencegahan radikalisasi.